guys, welcome to Bakwan Podcast, bacotan kebanyakan wanita. Bersama kita lagi nih, dua host kece yang akan menemani kalian dimanapun dan kapanpun. Selalu dengerin bacotannya, Kristi dan... Patrice, apa kabar Christy? Oh, kabar. Ngomong kabar lagi. Denger gak tuh suara gue bintang banget? Wah itu dia. Dari kemarin kayaknya capek banget nih mukanya Capek, juga. capek ya. Kabar gue capek guys. Uh-uh. Oh, ini gue tadi baru bangun karena hari ini Oh kan gue off ya. Terus ya, kayak pampering time, abis pijit, terus gue tidur. mm-mm. Jadi ya gini lah mukanya. Gak apa-apa. Aman Oke, aja. lo apa kabar? Baik, cuman ya gitu-gitu aja deh. Gitu-gitu aja ya, sama-sama aja ya tiap Sama-sama hari. aja. Belum yang Ah, bagaimana gitu. padahal baru udah bulan Maret loh. Cepet Gitu ya? ya, cepet. Gak Ya, berasa loh. perasaan baru kemarin ngeliat kembang api. Ini udah bulan Cepet, Maret aja. Hah. bener. Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menurut gue hampir semua orang suka, Heeh. yaitu tentang traveling. By the way, ini topik sebenarnya harusnya bertiga ya guys ya. This topic is requested by someone who's not coming. She Namun, cancelled. ya, Tapi namun topiknya ya sudah kita pakai aja lah. ya udahlah ya, nggak apa-apa. Mungkin yang tidak datang hari ini boleh mendengarkan ya, gitu, atau Nah, bisa menambahkan di komen. bener-bener nih orang udah Bener-bener, request boy. topik, si Patrice udah mau bikin thumbnail, dia tiba-tiba bisa loh Wah, bukbernya dadakan. luar biasa. Biasa, bukber dadakan. Benar-benar menguji kesabaran di bulan puasa. Oke, tapi Ampun. ya untung aja topiknya menarik ya. Dan Ya, menurut gua travel tuh menarik banget sih karena setiap orang kan punya gayanya masing-masing mhm. setiap traveling gitu ya. Bahkan Iya. gue juga penasaran nih, sebenarnya gue mau menggali-gali Patricia Oh, juga karena percaya nggak percaya kita temenan udah hampir 7 tahun ya. Kita mhm, belum pernah traveling bareng. belum. Mhm, Traveling yang gue maksud adalah traveling yang kita kayak keluar kota atau jauh gitu ya, terus mmm, kayak nginep berapa malam. Kita mentok paling staycation. Asian, benar, Nah, belum pernah nih kita traveling bareng, makanya kita betul. mau sharing-sharing experience kita. Mhm. Karena Apakah maksudnya yang eh, kalau traveling kan lebih lebih banyak lu memonik ya, maksudnya mungkin yang lebih ya, ngegas, gas, ayo ayo, cuma kan kalau kayak gue tuh susah gitu loh waktunya. ya Mhm, gitu. Nah, kan ada tipe-tipe orang nih yang sering gue lihat ya, mhm, di TikTok juga berkeliaran gitu ya. Ada mhm, tipe orang yang tipe A, katanya tipe A. Kalau mhm, misalnya semua tuh harus di-plan, semua iya, harus masuk itinerary dan mhm, lain-lain. Pokoknya lu harus udah ada apa namanya, list tempat at least yang mau lo kunjungin ketika lo traveling, itu tipe yes A. yes, mhm, Ada yang tipe lain lagi, yang mmm, ya udahlah, nyampe aja di sono dulu, baru kita mikirin kita mau kemana. Lapar tinggal nyari restoran yang deket, kayak gitu-gitu. Nah, kita mau ngobrolin sedikit tentang tipe orang kalau travel. Terus kita juga mau ngomongin pengalaman kita sendiri gitu ya, sampai mmm, paling kita nanti mau ngobrolin juga kayak kayak dream vacation kita kali ya. Dan yes, mungkin sedikit tips juga kalau mhm, kalian lagi planning trip. Nah, di sini kan case-nya tuh si Patricia udah pernah Europe trip ya. Kalau mhm, ya kan ya Europe trip mhm, berapa negara gitu ya. Nah, mhm, boleh kali nanti di sharing-sharing juga karena gue tahun mhm, ini juga akan planning untuk iya, Europe trip. mhm, Gitu. Oke, sebelum oke, kita mulai, silakan Patricia di disclaimer dulu. betul. Enggak, jangan lupa kita disclaimer dulu ya teman-teman. Disclaimer untuk obrolan kita hari ini cuma pendapat pribadi kita aja nih dan tidak mewakili siapa-siapa.
Kita ngobrol buat seru-seruan dan sharing pandangan masing-masing. Jadi jangan baper nih, teman-teman. Nah, kalau ada yang kurang, mungkin kritik dan juga saran, boleh langsung aja DM ke Instagram kita @bakonpodcast. Kita terbuka banget untuk kritik dan juga saran dari kalian. Semoga obrolan kami di Bakon Podcast itu menghibur dan juga menjadi pelajaran yang bermanfaat untuk teman-teman Bakwan Insiders. Terima kasih. Oke. Thank Yuhu. you. Bentar ya guys. Aman. Oke, sorry, You. ada iklan sebentar. Iya. Oke, Si abang. thank you buat disclaimer-nya. Ini gue mau cek koneksi dulu ya. Tadi muka lu agak-agak ngehang. Apakah aman? Boy. Aman sih harusnya. Di sini gue Aman ya? aman-aman aja masalahnya. Aman-aman. Oke. Oke. Kita mulai langsung kali. Yes. Kalau traveling. Nah, Ya. gue penasaran dulu nih. Tadi seperti yang gue obrolin di awal. Nah, kalau lu tuh travel yang tipe kayak gimana sih? Tipe yang A, B, C, D, E, F? Yang Apakah penting lo tipe yang itinerary-nya udah rapih dulu sebelum berangkat, atau tipe yang kayak sampai sana baru lihat nih mau ngapain? Gitu. Jujur, saya nggak bisa kalau nggak di-plan apapun di dalam hidup saya, apalagi ke negara orang ya. Harus tahu pengen mau kemana, mau makan apa, datang jam berapa, kemana, mau ya harus di-plan dengan sedemikian rupa. Sampai mungkin itu buat pribadi gue aja ya. Cuma maksud kayak dress code-nya, terus kemudian make up-nya kayak gimana dan sebagainya. Itu tuh gue mesti planning kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak go with the flow atau mungkin kayak ya nanti aja sampai sana bagaimana. Nggak bisa, gue harus deep research kalau mau kemana pun. Terakhir kan gue lagi ke Bali. Nah kalau ke Bali itu ya gue yang bikin tuh itinerary-nya, mau kemana, makan apa dan sebagainya. Nah apalagi kalau misalkan mau ke negara atau mungkin luar negeri, itu gue pengen banget nyobain makanan aslinya di sana gitu. Jadi kita cari tahu nih apa yang menarik di sana, makanan apa yang hype di sana gitu. Jadi gue planner traveler gitu. Kalau lu gimana? Kalau ya sih mah kelihatan udah kata gue mah. Coba tebak dong. Pasti di plan, nggak mungkin enggak. Ini gue jujur ya, kalau misalnya orang yang nggak kenal sama gue pasti bilang gue gila. Ini cewek gila nih. Karena apa? Karena gue ke Bali aja harus di list, ada Excel. Kita ada Excel kemarin gue sama Timonik. Gue selalu ada Excel sih setiap kita traveling bareng gitu ya. Ada list tempat yang mau kita. Pertama kita bikin list dulu. Ya. Per lokasi. List Seminyak, list Canggu, list Ubud, list Uluwatu yang mau kita kunjungi. Nah, dan karena liburan terakhir kemarin gue udah lama banget nggak ke Bali ya, maksudnya gue nggak update tempat-tempat yang lagi viral atau tempat-tempat yang beneran enak gitu ya. Gue nggak update tuh seputar Bali. Nah makanya gue serahin ke Moni, kita juga cari-cari bareng di TikTok dan lain-lain gitu. Ini tempat-tempat yang kita mau banget kunjungin sama yang viral. Ya. Masukin aja semua tuh dulu di situ. Ada tabnya khusus pokoknya di situ. Setelah itu baru kita susun itinerary. Iya. Tentunya setelah booking tiket dan lain-lain gitu ya. Hotel, kita susun itinerary. Kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau traveling sama gue, itu lu harus siap ada Excel, ada itinerary, ada 2 tambahan lagi nih. List konten sama list baju. Oh iya. List konten, mau bikin konten apa aja gitu ya? Iya. Itu literally semua link-link yang kita sebelum kita
tanggal kita liburan, itu ketika kita buka TikTok, ketika kita buka Instagram, kalau Hmm. lihat konten yang kayaknya gue mau bikin ini deh, kita bikin ini Hmm. yuk, lucu. Hmm. Sharing, awalnya sharing ke IG dulu kan, biasanya kan Hmm. kayak mau bikin ini dong, bikin ini. Terus kata si Monik, masukin Excel gak sih? Ya, ya, Oke, kita bikin semua tuh list konten satu, ya. banyak banget, sampai makanya yang episode kemarin tuh gue sampai ngomong ini kayaknya konten Bali gue bakalan ada sampai mungkin April Mei masih ada. Gila. Karena banyak banget, Heeh. jujur banyak banget. Jadi sestruktur itu gitu Iya. gue kalau misalnya planning trip, karena gue Mm-mm. tipe yang nggak bisa nih ya kalau misalnya gue kucuk-kucuk pergi. Iya. even pergi dadakan pun ya, gue udah ada at least adalah bayangan gue mau kesini gitu ya. Betul. Gue nggak bisa sama orang yang kalau misalnya pergi nggak tahu mau kemana. Nanti aja deh, kita lihat di sono bagaimana. Nah, tapi lo pernah gak sih ada di posisi lo lagi travel sama orang yang sesantai itu? Ada, pernah gak pengalaman? Nggak ada, karena menurut gua adanya yang ngikut. Maksudnya terserah deh lu mau kemana aja, Nah, lu itu atur penting. aja. Kalau misalkan yang kayak udah nanti aja, nggak bisa gue, sorry banget sebelumnya. Anxious gue, nggak bisa, gue anxious gue. Nggak bisa gue. Nggak bisa, sorry. Kalau lu tipe-tipe yang begitu, emang nggak usah travel sama saya gitu. Iya, gue nggak bisa tuh ngeliat orang terlalu santai, terlalu apalagi lagi travel. Biarpun lagi travel ya tujuannya kan memang, ya gue tahu tujuan semua orang buat travel tuh biar refresh, nggak mau ribet gitu ya. Tapi menurut gue travel yang terstruktur itu better ketimbang lo tiba-tiba pergi nggak tahu mau kemana, nanti kayak random aja gitu. Nggak bisa gue. Nggak bisa, itu nggak refreshing menurut gue. tidak ada kepuasan sendiri, ngerti kan? Iya, bener Gitu. nggak bisa. Nah, oke. Jadi kita udah tahu ya tipe kita adalah tipe yang planner. Nah, gue mau masuk ke bikin itinerary dan planning tripnya kali ya. Tapi sebelum sampai ke fase travel itu sendiri, ada satu fase yang menurut gue kan ya, ini serunya itu sebenarnya planningnya menurut gue. Ketika lu mau liburan, biarpun liburan lu masih 3 bulan 6 bulan nanti gitu ya, lu udah semangatnya dari sekarang. Ngerasain gak sih? Iya. Kayak vibe-nya tuh tiap hari udah kayak buka laptop, bukannya kerja, cari tempat baru. Harus. Nah, itu gue yang gue rasain ketika gue sudah tahu gue akan mau pergi gitu. Otak gue tuh udah di sana. Nah, lu kapan nih Europe trip mau ngomong? Semoga gue masih kayak memilih-milih bulan sih, karena lagi gini juga kan kondisi sana gitu ya. Tadi gue ada lihat berita, ada maksudnya kalau misalnya ada plan ke Europe 3 bulan ke depan di cancel aja gitu dan lain-lain. Gue masih kayak semoga nggak lama sih ini ya. Ya, amin. Tapi sebenarnya masih lama sih. Kalau gue planningnya di kayak bulan 9-10 gitu. Oke, nanti gue cerita soal Europe. Apa? Iya. Oke. Nah, biasanya nih Pet, kalau lo ya, kalau misalnya planning trip, biasanya mulai dari mana? Apakah lo cari tiket dulu, atau lo lihat dulu nih tempat-tempat yang lu pengen kunjungi baru lu beli tiket gitu? Gua biasa beli tiket dulu, maksudnya pasti udah tahu nih mau ke, misalkan kayak kemarin deh mau ke Bali, atau mungkin gua terakhir tuh yang ke luar negeri bareng teman-teman tuh ke Bangkok gitu. Nih gue tahu dulu, kita beli dulu nih, secure dulu tiketnya, karena kan makin jauh kan makin baik ya, makin murah gitu. Nah, kita
kita klik dulu nih, terus abis itu kita planning, kita mau ke daerah mana aja, kayak Bali deh yang kemarin gue Mm-mm. susun gitu. Gue mulai dari Seminyak dulu. Seminyak dari pantainya, dari lunch mau kemana segala macam, gue telusurin dulu sampai ke klub, mau ke klub mana. Pokoknya yang penting di deket-deket situ yang bisa diakses jalan dan juga nggak terlalu jauh gitu. Kalau misalkan Ya. hujan atau bagaimana, itu masih bisa oke deh gitu. Misalnya kayak bawa mobil masih oke gitu. Nah, Ya. Seminyak gue abisin, pindah ke Uluwatu. Mm-mm. Uluwatu gue abisin nih. Maksudnya kan karena gue Uluwatu juga cuma semalam ya ke Uluwatu gitu. Jadi ya Yes. gue nggak terlalu kemana-mana, paling cuma ke pantai doang gitu. Mm-mm. Nah, baru gue pindah ke Canggu. Gue pindah tuh, yang deket-deket Canggu, ke Bigul mana. Terus habis itu gue ada, ke Canggu, ke pantai mana lagi, ke beach club mana lagi, dan sebagainya. Nah, pasti yang terakhir, itu gue akan sempetin sebelum pulang, 1 hari sebelum pulang, itu gue spa. Gue pijat. Hmm. Di Ya. Bangkok pun gue begitu. Maksudnya karena kan kita udah capek nih Ya. jalan segala macam. Kalau pas di Bangkok, gue bener-bener onsen sumpah, ayo onsen sumpah. Gue tuh kemarin gue tuh nyobain yang Enci gue cobain dan itu bener-bener enak banget. Namanya Yunomori Onsen. Jadi tuh lu onsen terserah lu mau onsen berapa jam tuh boleh. Tapi abis itu lu dipijet nih Thai massage. Gila, gue sampai ngorok cuy. Saking enaknya, gila. Saking enaknya itu bener-bener badan lu abis keluar tuh kayak melayang, enak banget. Melayang Gitu. aja. Sumpah, hantu Terbang. gue kayaknya. Terus kalau yang di Bali, gue ke taman air. Hmm. Gue ambil yang couple package. Itu Ya. tuh udah include lah, pokoknya 2,5 jam sampai mandi susu. Wah gila, itu gue juga keluar, gue melayang. Di mana gue? Nggak bisa. Itu enak banget, pokoknya gue kayak begitu. Maksudnya gue daerahnya gue susurin, jadi gue nggak Ya. dari gue nginep di Seminyak, gue kemana, jadi agak jauh, jadi gue agak males ya. Jadi per daerah kalau gue kayak gitu. Nah kalau lu gimana nih? Pretty much the same sih untuk urutan dan lain-lainnya. Contohnya Bali lagi kali ya. Karena lu Ya. tadi kan contohnya Bali. Ya sama. Kalau pas kemarin di Bali tuh kita karena kita stay di 2 daerah kan. Pertama Hmm. di Canggu dulu, Hmm. terus kita pindah ke Seminyak. Ya. Nah, pas di Canggu tuh kita kayak telusurin tempat-tempat yang deket situ yang mau kita Hmm. kunjungin. Terus paling eh kita nggak stay di Uluwatu dan lain-lain gitu, tapi kita rencanain 1 hari kayak Hmm. one day gitu, one Hmm. day trip kita ke Uluwatu, misalnya Hmm. ke sini 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 yang berdekatan gitu, kayak makan Iya. seafood ini yang gue suka dan lain-lain gitu. Hmm. Terus besokannya kita kayak ya udah yuk ke Denpasar sama shopping day deh, abis itu kita ke beach walk, Hmm. belanja-belanja kayak gitu. Nah, terus apa ya, pindah ke Seminyak, ya udah kita sama kayak gitu, kayak yang di Seminyak apa aja nih yang mau kita telusurin, dan kita selalu punya satu tempat makan yang benar-benar kita harus kunjungin yang udah ada di bucket list lama banget. Hmm. Nah, salah satunya adalah yang tidak mengecewakan. Ini benar-benar enak banget sih. Itu apa Yonghi, tuh? kalian harus coba Yonghi, guys. Yong. Yonghi itu yang satu grup sama si Jin punya. Hmm. eh Dia restoran keduanya si chef si Jin. Hmm. Pertama kan si Jin udah tutup kan. Hmm. Nah, dia buka si Yonghi ini. Si Yonghi ini specialized di katsu, tapi Oh. enak banget. Gua tuh bukan katsu person ya. Hmm. Gue sama Monica tuh bukan orang yang suka katsu. Ya. Menurut gua kalau daging ya udah, ngapain lu tepungin lagi, dagingnya aja Iya. enak gitu kan. Hmm. Nah, tapi ini yang bikin gue kayak anjir, dari awal makanannya kayak appetizernya semuanya kayak bancan-bancannya dikeluarin, Hmm. itu nggak ada yang fail sama Wah. sekali. Sampai ke kimchinya pun enak. Gue nggak tahu Oh. gimana caranya
Dia bikin pickles-picklesnya itu enak. Bahkan cuma sup lobak pakai telur aja enak. Gue bingung. Kayak gue sambil kayak, enak banget. Nggak ada kata lain selain enak Saya banget. oh, dia Korean style ya? Atau dia Iya, apa namanya, ada fusion-nya? kayaknya fusion dikit tapi bener-bener Korea sih, kayak Korean Oh, banget sih. aduh. Dari Itu di mana, dari nih? itu di Seminyak, Seminyak. satu gedung sama 32 Do Coffee. Tertidu kopi. 32 Do Coffee. Oh, oke. Jadi dia emang satu owner kan. Nah, Oke. ini gilanya lagi hari ini dia baru ngumumin kalau restoran yang SJ 2.0-nya itu udah buka reservasi. Gue tadi langsung ngeliat websitenya. Oh, si Gue langsung, Jin sebenarnya atau ya itu fine diningnya versi si Jin. oke. Tapi pas gue buka tadi websitenya, gue langsung kirim ke Monik. Wow, 10 juta. Berapa? 10 juta. Gila. 10 juta. Dia chefnya pakai Experience. siapa Dia nih? experience menu. Oh my Bahkan god. menunya nggak ditampilin di websitenya. Menunya nggak Oh. ada, apa-apanya nggak ada. Pokoknya ya udah, take it or leave it. Wow. Lu mau Oh, cobain iya, ya iya. udah gitu. Kayak Iya. wow. Gue kayak tadi Wow. anjir Gue mon. jadi ngepoin ya. Gue sambil ngepoin nih. Silakan dikepoin. Tapi Seru nih. sumpah ya, gue juga penasaran sih sama yang ini. Mau cobain. Cuma Mau. Mm-mm. cuma nanti gue mau lihat orang-orang dulu deh. Oh Kalau iya, misalnya memang anjir. yes, yes. Dan Inklusif. tapi gue yakin sih dengan harga si Jin yang waktu itu kita makan aja, maksudnya itu tidak mengecewakan Samsek. Terus yang si Yonghi ini juga bener-bener kayak wah, lu Mm-mm. nggak akan nyesel gitu datang Mm-mm. ke situ karena lu dapet gitu, worth Mm-mm. it gitu apa yang lu Iya, bayar. Gue nggak mantap ngerti tuh. dengan 10 juta ini apa yang bikin 10 juta. Gue sebenarnya penasaran, pengen nyobain. Mm-mm. Tapi Mm-mm. silakan ditunggu nanti Mm-mm. Fulusnya dulu. updates-nya. Sabar. Namanya nabung dulu. Nah, balik ke travel, ya gue Mm-mm. tipe orang yang ya udah capek-capek dulu gitu ya, penuhin jadwal makan makanan yang kita mau Mm-mm. 2 hari atau sehari sebelum kita flight. Itu gue pasti ada jadwal spa atau Ah, pijit. Nah, kalau di Bali pasti. gue Mm-mm. memang andalan gue bertahun-tahun tuh Sundari ya. Karena Oh, Sundari. ya udah favorit gue banget sih, udah ya udahlah langganan gitu ya, udah Mm-mm. reguler lah di situ. Sampai semua orang yang ke Bali nanya gue, kemarin gue ke Bali sama temennya Anton juga. Mm-mm. Gue bawa dia ke situ. Mm-mm. Semuanya gue bawa ke situ. Mm-mm. Gue arahinnya ke Sundari. Iya. Ini kalau Gue misalnya baru Sundari gue sambil ini nih, sambil ngecek ya. apa itu? Iya, ini Sundari gue lagi lihat. Oh, iya. Iya, Sundari enak. Yes. Itu sih kalau gue ya. Mm-mm. Mantep banget nih, spanya nih. Waduh, mati deh di retak-retak nih. Wah, Mm. iya. Kemarin gue nyobain yang 2 jam Sundari massage. Mm-mm. Wah, Gila. wah. Dan kan gue tuh suka banget pijit ya. Mm-mm. Dan gue berasanya kalau abis dipijit Sundari, lu sebulan bisa lah tahan. Maksudnya nggak dipijit. Oh, Maksudnya berasa badan lu tuh enteng, bisa lah sebulan gitu. rilis banget berarti. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Mantep. Oh my God. Gitu. Mm. Oke, Oke, kemana lagi next. kita, Yos? Gue Next. ngomongin budgeting travel. Nah, Mm-mm. selain tadi Tadi. kan itinerary ya, satu hal Mm-mm. yang pasti jadi topik sebelum travel adalah pasti budget. Karena Mm-mm. kalau tidak ada budget, kita nggak akan bisa travel. Yap. Nah, kalian tuh tipe yang mana sih kalau misalnya travel? Pat, lu tipe yang mana? Lebih pilih em, hotel yang biasa aja, tapi activitiesnya banyak, kemana-mana. Karena sama sih, gue juga sempat kepikiran gitu kayak,
kalau misalnya kita banyakan pergi-pergi, ngapain kita stay di hotel yang bagus-bagus banget gitu. Hmm. Ya decent aja lah, yang penting bisa tidur kan. Adalah pasti pikiran seperti itu, apalagi Yes, yes. kalau misalnya kita traveling ke luar negeri atau ke Europe. Itu gue kemarin cek, gue cek harga harga hotel di sana. Gue Iya. kayak, hotel aja, maksudnya gue cek hotel yang menurut standar gue sih ya, Iya. memang ya, maksudnya yang standar gue kalau misalnya gue mau nginep sama pacar gue maunya di mana gitu. Mm-mm. Tapi di Paris tuh kan memang hotelnya kecil-kecil ya, maksudnya dengan Banget. harga yang lumayan aja tuh lu dapet yang segitu, sekiplok gitu, kayak Hmm. anjir. Mm-mm. Terus gue mikir-mikir lagi, kita ke kita ke Asia lah, liburan ke Asia aja kali ya. kayak Mahal kayak ya. Apa? wah. Lu jangan bilang lu maunya yang view-nya langsung ke Eiffel. Iya Mahal dong. banget dong. In dekat Seine River aja nah, Mercure. Masalah ya, ya gitu, maksudnya gue kan orangnya, maksudnya gue pengen deh nginep di sini gitu. Nah, Mm-mm. masalahnya Anton juga tipe orangnya yang kayak gue. Mm-mm. Kalau kalau lu percaya sama astrologi, si Anton tuh ada unsur Sagittariusnya juga. Yang Oh. dikenal Sagittarius, nih gue ngomongin astrologi sedikit ya. Iya apa? Sagittarius itu kan di rule sama planet Jupiter. Planet Uh-uh. Jupiter itu, kalau sign yang di rule sama planet Jupiter itu mostly orang-orang yang selera taste-nya itu mahal. Jadi Hmm. gue sama Anton tuh ada tuh sedikit yang klop ketika kita mau beli barang, ketika kita mau jalan-jalan. Pas itu kita kayak, oh iya, ini kayaknya bagus deh. Ya udah, Hmm. gitu, kayak Ya. nggak ada yang bisa kayak eh apa ya, kayak ini tuh kita liburan berapa hari gitu di sini, hitung-hitung gitu, nggak ada yang Ya. kayak gitu. Jadi kalau Oh. misalnya gue mau ini, dia mau ini, ya udah. Berarti lu main all out ya kalau misalkan mau liburan. Iya, Hmm. jadi susah gitu. Gimana caranya ini menjadi penengah, tidak ada penengahnya gitu. Anjir. Nah, kita kembali lagi ke budgeting. Lo tipe orang yang milih hotel biasa aja tapi kemana-mana, atau lebih pilih ke makan yang enak gitu, atau em, mau stay di hotel yang oke gitu kalau misalnya lagi liburan? For now, karena gue maksudnya gue lagi di fase-fase yang kalau traveling ya gue pengennya explore Hmm, semuanya ke tempatnya. Jadi untuk hotelnya itu yang biasa-biasa aja dulu gitu. ya. Tapi ketika kalau misalkan kita lagi sepakat nih berdua, misalkan kalau mau honeymoon, berarti oh pengennya lebih slow atau yang Oh kayak iya dong. ya itu lebih nikmatin, berarti tuh milihnya tuh yang lebih oke nih Yang hotelnya. honeymoonable. Yes, Ya, gitu. Jadi I tergantung nih see. kalau kayak misalkan kayak gue kemarin ke Bangkok sama temen-temen gue mah tinggal di hostel coy. Yang bang bed, bodo amat. Gue sama orang gue kan datang kan buat belanja, makan, konser Ya. gitu. Jadi itu tuh emang udah mahal banget hotel-hotel. Jadi kayak ah udahlah yang bang itu aja, cuma numpang tidur gitu. Jadi Hmm. kayak udah biarin gitu, apa namanya, yang biasa-biasa aja gitu. Cuman kalau yang kayak kemarin di Bali ada kayak 1 hari itu, nyewanya ya kan akhir-akhir udah mau pulang kan udah agak slow down tuh pasti. Ya. Nah itu tuh milih-milih villa atau milih hotelnya itu yang oke deh, yang lebih bisa, apa namanya, nikmatin di hotel gitu. Kalau gue Ya. kemarin sih begitu, Bu. Jadi maksudnya masih tergantung mood dan tergantung mau kemana dan ngapain gitu explore-nya. Kalau misalkan explore-nya, misalkan nih kalau next ke Bali, gue sama Jeffrey tuh udah berikhtiar pengen mainnya tuh lebih pengen nyobain diving sebenarnya. Jadi mau Hmm. ke arah yang Tabanan situ, Tabanan kok nggak salah atau Amet Oh, dan apa amen. sih itu yang aduh gue lupa yang ada kapal karam gue lupa namanya apa ya. Pokoknya itu deh gitu. Daerah barat berarti ya.
Iya, agak agak jauh. ujung gitu, agak Hmm. ujung gitu. Jadi pengen ke sana, ya berarti hotelnya ya biasa-biasa saja, yang penting bisa tidur gitu. Ya. Kalau jadi untuk budgetnya ya tergantung mood nih, namanya juga liburan ya gitu. Kalau Ya, terlalu betul. dikekang begitu kayak agak pusing juga gitu. Nah, kalau lu ya kayak tadi, Sama sih sebenarnya gue kalau kayak apalagi sama Monik, temen gue Monik doang kalau liburan. soalnya dia gas, ayo gitu. Gue biasanya kalau sama Monik liburan, kita udah punya hotel khusus sih. Hmm, Anjay, anjay. udah langganan gitu, kayak kalau di sini, kalau di Hmm. Seminyak di sini, kalau di Canggu sini gitu, kayak ya udahlah Oh. gitu. Hmm. Karena kita memang ya udah explore tempat makan gitu ya, Hmm. terus explore mostly tempat makan sih. Pasti sih. Sampai gue bingung kemarin pas bikin itinerary sama si Monik, Mon ini kita nggak ada aktivitas apa, ya itu aktivitasnya pergi ke Mak, tempat makan. benar. Tapi kemarin tuh sempat ada ke beach club gak sih? Nyobain beach club kemana nggak gitu? Gue udah nggak in sama beach club sih, kayak Hmm. apa ya, kayak gue ke club aja udah ya udah gitu, gue selalu ke Damaria, tapi ke yang lain kemarin gue cobain satu kayak off, Sering. kayak mm, 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 mm. Mm-mm. Cuma Jadi kalau Maria sih, kan itu gue kemarin juga karena nanya Monik ya, ya, gitu. jadi Wah, itu tuh enak. emang always selalu menjadi go to kita Mm-mm. setiap hari Rabu ke Damaria gitu. Em, Kalau ke beach club gue udah yang nggak terlalu gimana gimana banget, karena menurut gue sama aja gitu ya, Mm-mm. semuanya. Karena gue udah kayak udah nyobain beberapa beach club di Mm-mm. Bali, ya udah gitu 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 aja sebenarnya. Mm-mm. eh Savaya juga udah terlalu begitu gitu. Mm-mm. Masuknya aja 500.000 gitu kan. Mm. Ya, biarpun gue masuk bisa guest list, tapi ya udahlah gitu, Ya. nggak, Mm-mm. emang udah nggak ke arah sana gitu, kita lebih ke enjoy makanan-makanan sama restoran-restoran yang enak aja sih Mm-mm. gitu. Ah, mantap. Tapi kalau misalnya untuk misalnya liburan sama cowok gue ya, Mm-mm. kita selalu eh ada kayak 2 malam atau 1 malam di hotel yang nice, kayak ya udah kayak tadi lo bilang gitu, kayak yang bisa dinikmatin di hotel aja, kita nggak perlu kemana-mana ya, biasanya Mm-mm. itu mau hari pertama atau hari terakhir lah, dipilih aja gitu. Mm. Selebihnya ya udah hotel decent aja, maksudnya hotel yang eh nyaman lah, nyaman Mm-mm. menurut kita berdua, karena memang cowok gue juga agak rewel ya kalau masalah hotel. Oh iya. Kita kalau nyari hotel, kalau gue sama dia liburan nyari hotel, yang pertama kita lihat bukan kasurnya, tapi kamar mandinya. Kamar mandi. Jadi dia tuh sangat-sangat picky, sangat-sangat jijian orangnya. Mm-mm. Kalau misalnya ngelihat, coba ini terlalu bagus deh kayaknya fotonya, kita cari foto yang dari guestnya deh, yang asli deh. Ini gue nggak mau nih, ini kayaknya ditipu kita. Kita harus ngelihat foto asli dari Google review, Bener, atau dari review orang yang submit foto aslinya gitu. bener sih. Kan kalau misalnya ngeliat dari foto hotel pasti selalu bagus, kayak terang gitu Mm-mm. kan, tapi Mm-mm. ketika orang yang foto, oh Mm. ternyata ini aslinya kayak gini gitu. Iya, Itu bener. yang pertama kita cari, hotel yang kamar mandinya bagus. Nggak Oke, peduli itu kasurnya kasur, ya udah kasur aja gitu ya. benar. Gua yang penting setuju kamar kalau itu. yang penting kamar mandinya itu. Benar. Yang penting jangan jorok, ayo deh. Nggak Ya, bisa. Heeh. apalagi Anton kalau misalnya ke Indonesia gitu ya, dia Mm. sangat-sangat picky karena dia punya trauma. Dia punya trauma waktu pertama kali kita ke Bali. Kita kan ada road trip ke daerah yang agak jauh gitu ya untuk ATV. Mm-mm. Nah, dia mau, Anton itu setiap pagi kan harus ngopi dan sarapan. Mm-mm.
salahnya itu kita sebelum kita naik mobil, Mm-mm. kita ke kafe dulu beli croissant sama kopi, minum, makan. Oh. Nah, di mobil dia mules. Itu pasti udah Hmm, otomatis kalau dia udah masuk kopi, udah masuk makan, langsung. itu langsung bekerja tuh perutnya. Oh, auto on tuh. Nah, Heeh. pas di mobil udah setengah jalan gitu ya, dia mau berhenti. Gue tanya supirnya, bisa berhenti gak pak, kita mau ke toilet umum. Mm-mm. Supirnya, oh ya udah bentar, di depan ada Indomaret. Berhenti Mm-mm. di Indomaret. Indomaret yang di tengah-tengah Bali, yang di arah sana lah pokoknya, yang Mm. banyak banyak udah banyak banyak pohon lah. Iya. Kebayangkan kalau yang udah ada Mampus banyak deh. banyak pohon tuh udah kayak wah, udah diantah berantah gitu. Heeh. Masuk lah ke Indomaret, dia nanya, di mana beb toiletnya? Gue tanya, mas mas Indomaret di mana mas toiletnya? Di sana. Gue anterin dia kan sampai ke toilet. Toilet Indomaret kan biasanya di dalam kayak gudang-gudang gitu ya. Betul. Kita masuk, gue masuk tuh kayak, terus dia nanya lagi, lo yakin ini toiletnya ya? Terus pas gue buka pintu toiletnya dapet toilet jongkok. Mampus. Bisa nggak no? Nah itu pertanyaannya, gue nggak tahu sih karena gue kan nggak ngeliatin dia ya. Iya, iya. Tapi gue tanya lagi, gue ngeliat muka dia, terus dia bingung awalnya kayak, hah, gue duduk di situ? Enggak, jongkok, gue bilang. Dan dia nggak jongkok. terus terus gue nanya lagi dong, gue make sure dong sama dia kayak, kalau lo nggak bisa nggak apa-apa, kita cari lagi toilet lain, kalau Hmm. tapi gue nggak janji toilet yang berikutnya akan separah ini atau lebih baik dari ini, gue nggak janji gitu ya. Hmm. Terus dia bilang, nanti gue ngelapnya gimana, ceboknya gimana lah. Gue bingung tuh di situ, kayak gue kayak mau praktekin gitu kan, kayak ya disiram, itu kan ada gayung. Terus siram. Terus dia kayak kebingungan, gue nggak tahu dia bisa apa enggak itu di dalam. Tapi pokoknya gue udah kayak, gue tinggal. Terus gue tanya pas dia udah selesai, udah bisa? Dia bilang, aneh banget anjir. Sejak itu dia selalu picky banget kalau misalnya mau kemana-mana gitu ya, mau ke restoran atau ke kafe pun dia harus ngeliat kafe yang toiletnya proper. Iya. Anton, kata ke gua mah, lu ngopi pagi-pagi aja. Pas breakfast, biar beraknya sebelum pergi. Iya, jadi sejak itu, setelah pengalaman itu kan pengalaman pertama ya, Iya, gue yang udah kayak, ini kita besok kita mau pergi ke sini ya, lu bangun pagian, minum kopi kalau lu mau berak. itu bener. Nah itu. Jadi lu berak dulu nih di Iya. hotel, gue bilang. Hmm. Ya udah, jadi sejak itu nih kita udah kayak, ya udahlah, udah ada jadwal di itinerary, Anton berak dulu. Cuman kalau gue ya, ini gue nambahin deh. Kalau nambahin dikit aja, kalau Hmm. pemilihan hotel selain kamar mandi, gue akan, apalagi di Bali, Hmm. gue akan mengecek apakah di review itu hotel horor atau enggak. Karena Oh ya, gue ya pernah ada pengalaman juga. jujur, saya kan mau istirahat gitu. Ya, Gue akan memastikan ulang dan ulang gitu review. Gue nggak betul. mau baca yang dari bule, Ya, baca dari Indonesia karena nih. mereka ya udah oke-oke Ya aja. udah aja, bodo amat Tidak gitu. bisa merasakan soalnya. Kan kalau kita kan beda ya, gitu. Hmm. Kalau dia orang-orang kan cuek-cuek aja. Jadi gue akan memastikan hotel itu horor tidak, karena untuk kelangsungan berlibur yang nyaman, Iya jadi sih. mesti memastikan Pernah kalau loh, gue. Gitu. pernah. Nggak pernah, jangan. Gue pernah. Di mana? Di daerah mana Makanya nih? gue nggak suka Ubud tuh, kenapa? Karena gue tuh orangnya Oh. sangat perasa dan gue bisa merasakan, Pet. For your Hmm. information, gue tuh bisa merasakan. Iya, iya. Nah, pertama tuh waktu, pokoknya kayaknya 4 tahun yang lalu deh.
waktu itu. Itu serem banget. Gue yang kayak bener-bener kayak itu bukan ngerasain lagi sih. Gue kayak ngelihat bayangan. Anjing. Bener-bener di depan kamar mandi gue. Oh, anjing. Itu kayak emang posisi penempatan hotelnya tuh memang serem banget sih. Kayak lu tahu kan kalau misalnya lu masuk suatu ruangan langsung ke rasa gitu. Iya. Gue merinding lagi anjing. Gue juga jadi merinding nih karena gue sendiri lagi Pas anjing di rumah. Pas lo masuk tuh lu udah bisa ngerasain ya. Gue tuh udah bisa ngerasain kayak pas masuk lah kok kayak aneh gitu loh, kayak masuk lorong dulu terus kasurnya baru nanti pas belok di depan gitu, kayak ada pokoknya penyusunan kamarnya, ruangannya tuh aneh menurut gue. Jadilah kita kayak gue udah nggak tenang tuh, gue kayak udah pengen pindah hotel tapi kayak udah tanggung gitu kan, udah malam. Lu berapa malam sorry sebelumnya? Harusnya 3 malam, terus akhirnya besokannya kita pindah. Oke. Terus gue kayak gue nggak bisa nih malam ini terakhir ya, kayaknya besok kita harus check out. Nah terus kedua kalinya tuh kemarin gue ngerasain di Ubud pas sama Anton. Dia kan orangnya ya udah gitu ya, benar tadi bule itu orangnya nyantai, nggak bisa ngerasain, tapi memang gue setelah gue ngomongnya setelah itu, setelah kita check out. Tapi memang ketika gue di sana, karena villa yang kita tempatin tuh, ini yang gue nggak suka dari daerah sana karena selalu outdoor kebanyakan. Oh, lu itu yang di dalam hutan-hutan gitu ya? Iya, outdoor. Terus kebuka gitu, terus kayak setiap malam gue mau pipis gitu ya, gue selalu bangunin Anton dong. Iya dong, nggak bisa terus sih gue. Dia nanya kenapa, udah temenin aja, gue bilang gitu. Jangan nanya. Nggak usah nanya. Oke, dia nungguin gitu ya. Udah tuh, dia nungguin aja tuh perasaan gue bener-bener nggak enak. Sampai kita ini terlalu banyak informasi ya. Sampai mandi aja gue mesti bener-bener kayak pintu gue harus buka. Biarpun Anton udah selesai mandi. Iya. Gue suruh Anton berdiri di depan pintu. Soalnya gue ngerasa ketika gue masuk kamar mandinya, gue kayak mandi kayak ada orang gitu. Ada yang ngeliatin ya. Anjing gue merinding sialan. Ih, merinding sialan gue juga. Nah, dari situ, di situ udah dong gue kayak berusaha tenang. Pas udah selesai nih liburannya, kayaknya pas kita udah pindah ke yang barulah gue ngomong. Itu pertama kali gue ngomong ke Anton kalau gue tuh bisa ngerasain loh. Percaya nggak percaya, lu boleh nggak percaya sama gue, tapi gue kasih tahu loh, kalau gue udah bilang gue ngerasa takut, itu pasti ada. Kalau gue udah bilang ayo kita pergi, lu percaya pasti itu ada. Kayak pas yang kita staycation pernah ya? Staycation di mana? Oh, yang di apartemen itu, yang di Jaksel. Ya, yes, itu ada. Jadi gue baru ngomong sama Anton, gue tuh adalah gue kayak gitu. Adik gue pun juga punya, bisa, bahkan kayaknya adik gue bisa ngeliat. Wow. Nyokap gue juga bisa. Jadi memang kayaknya keturunan. Emang turunan. Dan gue bisa ngerasain, gue kayak oh, anjir lah. Gue tuh orangnya penakut banget, Pet. Dulu gue orangnya penakut banget sampai gue mau kencing aja dulu waktu gue masih tinggal sama ii gue. Gue tuh kayak suka ngebangunin dia buat kencing tengah malam karena nggak berani gue. Gue tuh kalau gue itu ngerasainnya, ini agak gue sama enci gue itu tuh nyokap gue mah cuek orangnya. Cuma kalau gue sama enci gue itu juga bisa ngerasain. Tapi ketika kita kayak misalkan kayak hotel lu tuh yang di Ubud, kalau gue yang masuk itu pasti gue pusing.
kayak tabrakan energi soalnya. Jadi gue pusing. Itu kalau misalkan ada satu tempat, kayak memang kan nggak semua tempat. Cuma kalau misalkan ada satu tempat yang tiba-tiba gue jadi pusing, itu kemungkinan biasanya ada gitu. Ya. Untungnya tidak bisa ngelihat ya, amit-amit deh. Gue sih tidak ya. Mohon maaf, izin, gue sih nggak mau gitu. Dulu tuh gue sampai kayak, gue selalu kayak berdoa, please ambil ini, maksudnya jangan, gue nggak mau punya kemampuan ini gitu loh. Gue nggak mau, mendingan gue nggak bisa ngerasain, nggak bisa apa gitu ya. Jadi Bener-bener udah takut. cuek aja gitu Iya. ya. Terus jadi sejak saat itu gue udah kayak ngomong nih, pokoknya next kita kalau misalnya just in case kita mau ke Bali lagi atau ke tempat-tempat itu, gue nggak mau nginep di tempat yang banyak pohon. Ya itu gue kapok sih. Mungkin menurut anda romantis kalau siang, kalau malam buset nggak bisa tuh gue kayak kayak gitu. dulu. Makanya gue tuh sama Monik juga nggak pernah nginep di Ubud deh kayaknya, kalau nggak salah kita. Pernah nggak ya? Mampir doang ya, kayak kemarin lo mampir Iya, juga kayaknya kan mampir doang. Iya, nggak pernah yang nginep di hotel Ubud. Iya sih. Soalnya kalau di Ubud ya udah gitu kan, kalau misalnya terlalu cultural Bali gitu kan, kayak banyak lukisan-lukisan kayak gitu ya kan. Nah, Betul. mungkin kalau misalnya orang bule ngelihatnya itu kayak bagus nih kultur lo gitu ya. Bagus, memang bagus, cuma kalau lo nggak tahu story-nya, nggak deh, jangan deh. dan lo bisa merasakan ya gitu ya, beda urusan udah. beda urusan. Nah, oke. Balik Tadi kan kita ya, move aja deh. balik lagi, kita tadi udah ceritain pengalaman kita nih guys. Nah, sekarang gue mau masuk ke dream vacation. This is what if money is not the thing, it's not a problem. What's your dream vacation? Banyak lagi. Silakan. Silakan. Tiga deh. Gua pengen ke negara-negara Skandinavia kayak Finland, Iceland gitu-gitu, karena gue pengen lihat aurora. Tetap itu impian gue, pengen banget. Gue pengen ke Tromso, yang negara paling utara, kota paling utara. Gue pengen lihat chapel paling ujung dunia, pengen ke McD yang paling ujung dunia, pengen utara gitu, pengen ke sana gitu. Terus yang kedua, gue pengen banget diving ke, selain di Indonesia ya, gitu. Kalau Indonesia kan udah pasti lautnya bagus gitu. Gue pengen cobain, amin Tuhan, itu ke Fiji. Karena gue pernah lihat, apa? Deket, temen gue kemarin baru ke Fiji. Soalnya siapa sih Cat Womanizer, gue pernah lihat dia diving dan itu bagus banget lautnya, gila. Gitu. Nah, satu lagi itu ke Jepang, tapi ke Okinawanya. Itu karena dia kayak Bali tapi di Jepang. Dia tuh pantai gitu. Tapi itu di Okinawa, lu bagus banget kan, Jepang tuh bersih banget ya. Lu bayangin laut Jepang gitu, kayak masih bersih banget gitu. Jadi kayak pengen. Sebenarnya banyak banget sih, Maldives gue pengen, terus apalagi gue pengen gitu. Cuman emang banyak maunya saya mah gitu. Jadi ya udah gitu. Gitu, Bu. Sama ya ke Swiss lagi sih. Coba dong, spill dong. Di pas kemarin di Europe, kan lu udah mention sih, Swiss kayaknya paling bagus ya. Lu kemana aja pas ke Swiss? Karena gue juga ngerencanain. Nah, jadi Europe trip gue tuh nggak mau yang terlalu mepet gitu sih. Kita mau cuma ke
kita mau stay di London karena Anton mau ketemu sama teman-temannya, teman-teman Mm-mm. bolanya. London pertama, habis itu ke Paris, habis itu ke Italy. Tapi Ya. in between Paris in Italy, kita mau ke Switzerland juga karena Hmm. gua sempat ngomong juga ke dia, kayaknya kita OTW ke Italy bisa deh kita selipin tuh si Swiss di tengah-tengah. Makanya Ya. gue mau kayak ke yang gue ada, ntar gue lihat listnya. Oke. Mm-mm. Kemarin tuh kita mau ke Interlaken, Ah. Grindelwald, Mhm. sama Lucerne. Ada lagi Oh, gak selain Lucerne. itu? Lucerne apa nih? Ini yang air terjun. Lucerne ya. Lucerne tuh yang mana ya? Kayaknya gue nggak ke sana sih kalau Lucerne. Oh, City. Oh iya, gue nggak ke sini, Lucerne. Tapi gue apa namanya? Kayak gue ngelewatin doang deh ini. Hmm. Mm-mm. Kemarin Gua lu kemana aja? Kemarin gue kan nyampe kan namanya ikut tur ya. Ikut tur kita Hmm. nggak bisa terlalu explore bagaimana. Cuman kalau misalnya lu ke sana itu kemarin gue ke kotanya. Yang pasti gue ke Zurich gitu. Itu Mm-mm. tuh kota apa namanya kayak ibu kotanya gitulah gitu. Iya. Nah, habis dari Zurich kan gue besokannya itu mau ke Jungfrau, ke gunung. Gue naik kabel car itu kan. Nah, Mm-mm. dari ke Jungfrau itu gue ngelewatin tuh ke Grindelwald, Ya. Interlaken. Turunnya baru ke Interlaken. Nah, gue tuh Mm-mm. ngelewatin ke Grindelwald. Bentar. Gue pause bentar boleh nggak? Gue ambil makanan gue Boleh, gue bisa sebentar pause. ya. Sorry. Hmm. Mantap. Oke, lanjut. Nah, gua itu ke Jungfrau, tapi memang kan banyak destinasi lain ya. Banyak yang gunung apa namanya? Matterhorn kalau nggak salah itu juga ada yang kayak gunungnya James Bond itu juga banyak gitu. Maksudnya ada gitu. Nah, gue kan nggak ke sana, tapi gue ke Jungfrau, salah satu yang paling tinggi juga gitu. Jadi boleh tuh lu cobain nanti naik cable car bagaimana. Nanti kan dari Jungfrau itu lu turun tuh. Lu turun pakai kereta panoramik gitu. Iya. Nah, Itu lu yang turun lah. kayaknya di plan gue ada sih itu. Itu kayak lu kayak layar Windows kali, tapi lu bener-bener lu Kayak lihat wallpaper. langsung. Iya, kayak wallpaper. Bener-bener tuh bagus banget. Gue turun, gue ke air terjun Lautenbrunnen. Bener nggak ya? Hmm. Gue sambil ini Lautenbrunnen. Iya. Oh iya benar. Sebenarnya itu village, tapi itu dia kayak dihimpit sama pegunungan gitu loh kiri kanannya gitu. Jadi itu ada air terjun di Lauterbrunnen. Habis itu gue turun ke Interlaken. Nah di Interlakennya ini gue sih nggak ke danaunya, tapi gue ke pusat belanjanya. Nah di Dan lu Interlaken bisa lu explore dalam 1 hari, 2 hari? 1 hari itu Itu dari 1 hari. Berarti lu stay-nya di Zurich. saya di Zurich. Oh sama. Gue juga plannya stay di Zurich. Terus Jadi gue itu explore ke itu kayak 1 day ya or 2 day trip. Nanti coba mungkin harusnya ada deh yang kayak one day trip gitu di sana, tapi yang orang lokal sana gitu. Nah, Ya. abis itu gue ke Interlaken, tapi gue tidak ke danaunya gitu. Bener nggak sih itu yang Interlaken tuh danau yang biru. Jadi tuh gue ngeliat danau biru itu tuh sepanjang jalan aja gitu. Nah, itu memang bener-bener gila, itu biru banget. Kalau misalkan ada one day apa namanya kesempatan gitu ya, gue tuh pengen nginepnya tapi di Grindelwald sih, nyobain di situnya gitu. Nah di Interlaken itu gue tuh ada pengen banget gue nyobain satu coklat bukan coklat Lindt, kan lo Lindt mungkin udah biasa kali. Gue tuh ada namanya di sini udah buka di Plaza Senayan. Di Sensi. Namanya Ladrak gitu. Kalau beli di sini mah mahal banget ya, Bu, gitu. Yang per slice-nya aja tuh sekitar 1.300.000 ya kemarin gue lihat. Nah, dan di sini tuh nggak ada yang alkoholnya. Nah, pas gue ke Interlaken dan mungkin di beberapa Swiss lah ya, di beberapa titik tuh ada Ladrak ini. Gue beli lah coklatnya, gue paling suka itu
yang tree nuts, pokoknya yang pakai dark Mm-mm. choco, sama yang satu, pokoknya gue nyobain icip yang alkoholnya, yang ada likernya. Wah itu gila enak banget. Menurut gue itu enak banget, Dia jujur. ada itunya juga gak? Ada kayak lintnya gitu gak? Kayak versi pub museumnya gitu. Nah gue nggak tahu tuh. Kayaknya mungkin ada kalau Nanti dicari gue ya. ekspor deh. Heeh, coba dieksplor aja gitu. Sama tadinya sebenarnya gue harusnya makan cheese Oh, fondue. ada. Ada ya, ladrak ya. Mm-mm. Nah itu tuh kayak emang mungkin gue nggak tahu sih, banyak yang tahu nggak sih ya sekarang apa enggak. Sekarang kan memang di sana tuh terkenalnya tuh Lin. Kalau Mm-mm. lu tur juga tuh dibawanya ke Linnya gitu. Iya. Gitu. Jadi apa namanya, cobain aja ladrak. Jadi agak beda lah. Kalau lu Lin tuh kan lu kalau lu masuk ke outlet ada Lin tuh lu boleh coba gratis anjir kayak Oh ya. gitu. Boleh coba. Tapi ya lu beli habis itu. Nah, itu sih. Terus abis itu gue kemana lagi? Udah. Di Jungfrau ada makan, dapat makan. Makan tuh menurut gue lumayan enak. Itu ada, ya nggak penting sih, ayam panggang gitu, tapi enak banget menurut gue. Mungkin karena dingin kali ya di Jungfrau-nya Lagi gitu. lapar, dingin, yaudah enak-enak aja. Betul. Terus ayam gede coy, segini. Gitu, itu paha Iya, doang. porsi luar tuh memang gitu, Pet. Soalnya Hmm. orang-orang luar tuh porsinya bisa 2-3 kalinya kita yang makan. Cocok sama perut saya. Kalau daging doang, gue kuat kalau daging doang, nggak pakai karbo ya, paling kentang gitu. Hmm. Turun gue kemana ya? Kemarin lu sempet ke Italia juga gak sih? Oh iya sempet. Lu mau ke Italia? Iya, Italia memang gua mau Nah, spend lamanya di Italia, Paris sama London. Italia pasti mungkin lu udah tahu juga ya kalau Kemarin lu Italia itu, ke Rome sama oh enggak, Rome mau aja. aku. Jujur itu Europe trip-nya agak buru-buru ya gitu. Jadi kayaknya Hmm. kalau misalkan paling enak tuh yang kayak lu gitu loh, kalau lu jalan, lu bener-bener explore yang ke tempat yang lu mau gitu. Karena Hmm. jujur gue nyesel apa namanya, mungkin next time. Enggak, sorry, gue nggak nyesel. Nggak boleh. Nah, Itu experience, salah satu experience. Cuman apa namanya, alangkah lebih baiknya memang kalau belum pernah dan pertama kali ya nggak apa-apa naik tour. Tapi kan ketika nanti lu udah belajar nih di situ, kan ya. nanti gue udah tahu nih kalau misalkan mau Europe trip, pindah-pindah negara, itu tuh naiknya Flixbus namanya. Hmm. Kalau mau naik bus, naik kereta juga bisa, tapi ya apa namanya, kalau Flixbus kayaknya lebih cepat, I guess, gue lupa lah. Pokoknya intinya kalau nggak naik kereta ya naik bus itu gitu. Tapi di gue kan ke Italia itu gue cuman ke Venice, bukan ke Florence. Duomo, itu di Hah? Duomo Italia, itu tuh kayak katedral. Nah, sebelum katedral Oh. itu tuh di tempatnya apa ya namanya? Galeri Vittorio kalau nggak salah. Vittorio. Ya. Nah, itu tuh Galeri Vittorio itu apa namanya? Lumayan ikonik lah gitu. Nah, harusnya gue tuh dudulnya gue, ini nyesalnya gue sih. Nyesalnya gue itu Oh, kalau berarti lu gue ke Milan waktu ke itu. Milan, oh iya Milan gitu. Gue nggak ke Rome, gue Hmm. nggak ke itu, gue cuman ke Milan. Nah, gue tuh ke Inter Milan tuh, habis itu ke Ya. apa? Dia punya stadion gitu. Gue pernah lihat Hmm. apa dimampirin gitu. Nah, ini tuh nyeselnya karena gue udah tahu ke situ dan maksudnya spend waktunya 2 jam, harusnya gue langsung cari tahu tuh yang dekat-dekat situ yang viral apa gitu. Nah, di salah satu di Milan, itu tuh deket. Gue jalan tuh harus cuma 20 menit. Itu Hmm. tuh ada nama, gue tuh nggak tahu nama minumannya, cuman dia tuh kayak, dulu dikasih es krim gelato di Hmm. cangkirnya, dan tuh nanti dikucurin espresso. Kayaknya itu enak banget. Nah, Oh. itu cuma 20 menit dari Galeri Vittorio, dan itu cuma bisa jalan doang, cuma tinggal lurus doang. Nah, itu Ya. salah satu apa namanya yang gue regret ya karena harusnya gue udah tahu nih. Nah ini tips mungkin kan kalian dapat itinerary Umberto. ya. Umberto.
Nah, kalian kan dapat itinerary. Nah, kalau apa namanya kelihatan nih, lu dibawanya ke alun-alun kota. Nah, lu cari yang dari alun-alun kota itu yang viral makanannya, restorannya atau tempatnya tuh apa dan Ya. deket nggak gitu. Yang penting jangan sampai telat, tapi maksudnya cari gitu, di explore. Nah, sayangnya gue tuh tidak terlalu explore gitu. Maksudnya gue nggak terlalu riset yang di Ya. deket itu. Udah gue waktu 2 jam, gue juga bingung mau ngapain lagi. Gue udah makan pizza gue udah gitu. Mau ngapain lagi, lontang-lantung aja sama emak gue. Jangan nggak mungkin gue belanja juga ya mahal ya di situ kan Gallery Victoria itu mahal gitu. Nah, ya udah akhirnya itu tips dari gue sih. Maksudnya kalau lu naik tour, ya lu harus banyak riset. Kalau lu udah tahu nih mau ke alun-alun kota sini gitu. Ya. Gitu sih. Kalau misalnya kayak lu Yos apa namanya punya banyak waktu dan lu apalagi mau explore, ya lu bener-bener explore yang mungkin orang jarang atau misalnya orang yang viral-viral lah yang kayak kan Ya. kalau di Bali itu kemarin gue lihat temen gue sih kok dia nggak tahu di daerah mana dia tuh bisa berenang anjir dan itu di danau-danau gitu gue nggak tahu gue nggak nanya lagi Itu apa yang daerah-daerah benangnya di pantai apa di kayaknya itu danau laut? sih danau Oh, danau danau. gitu jadi harus di-explore sebenarnya banyak Bukan gitu. di Lake Como. Oh, enggak dong. Gue nggak tahu sih Zuzur itu di mana. Mungkin saya mesti stalking teman saya lagi. Begitu. Apalagi kalau lu cuman maksudnya satu negara lu bisa berhari-hari itu tuh lebih enak lagi. Ya, gue memang planningnya 3 minggu sih, kayak Oh. seminggu di London, seminggu di Paris, Uh-uh. terus berapa hari di Italia. Nah, itu enak. Sama nanti kan ada Swiss mungkin ya, lu kan. Iya, Swissnya diselipin kayak belum tahu sih berapa persentasenya berapa hari. Cuma memang pokoknya 3 minggu gue mau ke 4 Nah, negara itu. silakan. Karena Anton Nikmat. juga tipe orang yang nggak suka tour kan, dia malah nggak pernah ikut tour. Malah gue Oh, mention tour ke dia tuh kayak, ah ngapain lo ikut tour, gue bisa jalan ya. sendiri gitu. Kalau si Anton kan orang sana sebenarnya kan maksudnya orang emang di London dan di London kan maksudnya nggak beda jauh culture-nya sama yang di Iya, sampai samping-sampingnya gue gitu. gua gua ngasih dia list apa yang mau gue kunjungin di London aja, dia kayak, lu nggak usah pakai list gini, ntar gue bawa aja lo ke sono. Betul. Oh itu berarti planning lu Udah nggak ada kepake. lokalnya, Ada orang warlock gitu. Lu warlock. tinggal spill aja gue pengen makan ini. Bawa gue yang paling enak makanan ini. Iya, udah pasti diajak nonton bola juga sih. Oh, tapi nggak apa-apa kan experience ya. Iya. Oke. Oke. Oh, sejam. Udah sejam guys. Oke. Oke. Apalagi nih sebelum kita tutup? Oh, gue mau pertanyaan Boleh. tips. Oke. Kalau lo traveling, apa 3 hal yang wajib banget lo bawa, nggak boleh ketinggalan, selain paspor dan lain-lain ya? Tolak angin. Harus Tolak itu angin kayaknya. 1. Terus masker sheet mask. Masker buat skincare. Iya, sheet mask. Jadi kan Iya. kadang sheet mask itu gue harus bawa. Satu lagi baju renang. Baju renang. Oh, karena Gua lo kayak nggak bakal duyung. tahu lo bisa berenang atau enggak. Jadi Gue bawa kayak aja duyung. yang penting. Bener. Dimanapun Betul. kapanpun harus gue iniin, harus gue ikhtiarin. Gue mesti berenang gitu. Kalau lu apa? Oke. Kalau gue pertama tolak angin, setuju. Bahkan kemarin gue ke Bali, gue mintain emak gue beliin tolak angin dari Jakarta, terus suruh adik gue bawain buat di sini. Iya.
Soalnya Anton udah mesenin pas kemarin gue ke Bali. Nanti adek lu mau ke Bali juga kan? Bilangin dong, kita tolak angin kita udah mau habis. Ya Allah. Anton loh yang nyuruh. Anton yang nyuruh. Si abang bule. Dia udah terkontaminasi sama tolak angin Mantap. tubuhnya. Oke. Pertama tolak angin, kedua sunglasses. Oh iya, Kalau itu lo bener tahu deh. gue foto tuh selalu pakai sunglasses kalau misalnya siang-siang, apalagi ada matahari. Nggak ada matahari pun gue ke klub aja kadang pakai sunglasses. Mau mijet loh. Mijet, Pak. Karena gue nggak tahu ya, karena mata gue tuh kayak selalu aja kayak, apalagi kalau lagi liburan kurang tidur gitu kan, terus mata Oh, gue kayak paham. bengep. Oh. Iya sih. Tapi Jadi bener. itu andalan gue. Nah, Bener. ini yang paling gue kesel kemarin pas gue pulang ke sini, kacamata andalan gue hilang di pesawat. Kok hilang? Jatuh kali? Jatuh. Ya, Tapi pas sayang. gue lihat, pas gue udah mau turun, kan jatuhnya tuh pas gue masih di tengah-tengah gitu kan. Terus gue mau mau ke bawah juga susah gitu, kayak mau ngambil susah gitu kan. Ya udahlah, gue santai-santai aja. Gue udah tahu ini dia jatuh gitu di bawah gue. Ternyata pas gue lihat, pesawatnya udah berhenti, terus gue mau ngambil tas gue nengok ke bawah. Kok kacamata gue nggak ada ya? Ya. Terus gue cerita sama si Anton. Ya iyalah nggak ada. Orang kan pas lu pesawat begini kan, dia kan pasti begitu. Kacamata lu pasti duk 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 gitu. Terus gue Tapi kan bilang, ada kaki lu. gue nggak tahu lah pokoknya. Iya Pokoknya sih. itu teorinya Anton begitu. Pas lu Baik. pesawatnya turun, kacamata lu pasti gravitasi dong. Lu nggak belajar gravitasi apa kata dia. Terus gue bilang, Nanti ya bang. juga, kenapa gue nggak kepikiran ya? Kenapa gue nggak cek di depan-depan Baik. gitu? Betul. Ya udah. Nah itu kedua kacamata. Ketiga, power bank kali ya, karena gue nggak bisa hidup tanpa baterai HP gue. Kalau mati tuh gue udah gelisah gitu. Gelisah. Udah dikit aja. Mesti ngecas. Udah. Ya, itu sih. Hmm. Oke. Gak Ada berasa lagi? ya. Ada lagi tips-tips yang mau di spill sebelum gue tutup? Apa ya? Oh, kalau ke Europe sih, apalagi lu kan mau ke Italia. Sebenarnya ini tips sih. Mungkin tidak terjadi ke semua orang dan memang banyak yang diwanti-wanti itu Oh kalau ya, gue yang mau nanya. Beneran gak sih banyak copet? beneran itu tuh bener-bener kayak mungkin sindikat kali ya. Ini gue kan diceritain sama tour guide-nya. Itu tuh sampai di Milan kayaknya yang paling parah sih sebenarnya. Itu tuh Oh, copetnya. lebih parah dari Paris? Iya, Paris juga sama sebenarnya. Cuman Italia tuh kayaknya tuh agak sindikat ya, kayaknya ya, gitu. Karena mungkin dia cerita, ini orang tour yang dia bawa itu taruh duit tuh di kamar, Yos. Hilangnya di kamar. Orangnya sampai masuk. Makanya kalau itu ini gue cuma cerita terserah mau percaya apa enggak. Tapi kan better lu apa namanya lu jaga-jaga ya. Namanya Kamar lu punya hotel. apa tamu hotel. Gue nggak ngerti lah yang ambil siapa ya. Cuman apa namanya paspor, kartu kredit, terus habis itu apa namanya cash gitu atau HP itu tuh lu mesti ada yang namanya tuh yang di dalam AirTag. baju gitu loh, pocketnya. Oh iya ya. Ya pokoknya gue tuh sampai gue turun ke spesial di Italia deh. Gue tuh sampai turun dari mana? Dari hotel tuh buat sarapan doang padahal. Gue bawa anjing. Gue takut anjir sumpah. Kan maksudnya mungkin dia apalagi lu tur Asia. Kalau orang Asia yang bawa apa namanya yang ke sana, itu pasti bawa duit banyak. Ada yang sampai bilang tuh 30.000 euro tuh ada. Orang Indonesia gitu. Jadi better beberapa tuh mending
lu jaga-jaga lu bawa aja deh gitu. Terus sama ini, kalau di Paris, di Itali, itu mending ini tips juga kali, selain itu keamanan. Ya ini itu tipsnya, lu jangan minum tap water sana. Jorok, Bu. Jangan. Ya, Kecuali Anda London di juga kemarin Swiss. udah ngomong di London jangan minum tap water ya. Jangan lo anggap di sana tap waternya sebersih di Melbourne. Betul. Dia udah ngomong ke gue kemarin. Kalau di Swiss, gue aman minum tap water. Karena gue isi di botol aja tuh kelihatan tuh oksigennya banyak, cuy. Gelembung-gelembungnya. Gelembung-gelembungnya banyak banget nempel-nempel gitu. Nah, pokoknya namanya kan lu mau ke Itali kan, sama ke Paris. Nah itu tuh mending ya jangan deh, jorok soalnya gitu. Dan memang agak-agak Paris tuh gue nggak tahu kenapa, mungkin orang-orangnya padahal fashionable ya, cuma rada-rada bau pesing aja. Menurut gue nggak tahu dari mana tuh bau pesing, gue bingung. Kayaknya di semua negara sebenarnya gini ya. Sebenarnya kita sebagai orang Indonesia, gue bersyukur banget loh mall-mall di Indonesia tuh pas gue pindah ke Melbourne. Mall di sini tuh maksudnya biarpun di mall, kadang tuh memang orang-orangnya jorok memang. Memang orang-orangnya jorok juga gitu. Dan gue jadi flashback gitu ketika di Jakarta tuh kalau lu ke mall, itu kan maksudnya toilet yang paling aman ya toilet di mall karena pertama udah pasti bersih, biarpun ya pasti adalah 1-2 orang yang jorok gitu yang misalnya kencingnya belepetan gak dilap. Tapi memang itu kejadian yang jarang lah ditemuin di mall di Jakarta gitu apalagi ya. Kecuali lu di mall-mall yang nggak terlalu oke gitu. Tapi di sini ketika gue pindah di sini gue tuh nggak pernah ke yang public toilet. Bahkan di mall aja gue milih. Gue tuh punya satu mall khusus yang kalau misalnya gue lagi jalan-jalan, gue cuma mau ke toilet situ doang. Di lantai spesifik ada lantainya, gue cuma mau ke lantai itu doang. Oh, I see. Jadi gue nggak mau tuh ke misalnya gue lagi kan kalau misalnya gue ke mall tuh nggak jauh-jauh dari yang di City ya di Emporium Melbourne. Gue selalu ke lantai LG yang paling bawah. Karena memang di sini juga memang orang-orangnya jorok gitu. Nah apalagi nanti kan adek gue sama keluarga gue mau ke Cina juga kan. Terus nyokap gue kayak nanti jorok gak ya di sana? Terus kata adek gue iya jorok banget di sana. Kalau di kotanya gue nggak tahu ya, masih nggak ya? Jorok kata adek gue tuh di sana tuh bener-bener masih ya. Beneran harus pakai masker kalau ke toilet. Aduh, gue jadi ingat ngomongin bau ya, ngomongin bau. Di Jungfrau ini sebenarnya agak-agak tidak menyenangkan sebenarnya, salah satu yang tidak menyenangkan. Soalnya nggak menyenangkan apa? Hidung gue nggak aman masalahnya ini. Di Jungfrau kan dingin. Gue mengerti nih abang-abang bule, ibu-ibu gitu. Mungkin nggak mandi. Mungkin pada nggak mandi karena dingin. Di Jungfrau kan ada gunung gitu. Tapi dia bau. Gue masuk ke terminalnya cable car. Bau apa keju? Buset, bebandot, bukan boro-boro keju. Domba tuh, lu tau gak domba yang kena air no? Lu lewat pas mau Idul Adha, lu lewat nih, lu cium, itu baunya. Gue bingung, anjing, gue bau banget, gue udah mati gue. Mah, bau banget nih gitu. Mana sih bau banget bau? Gila nih rusak gue bilang. Rusak bau banget mak, gila. Terus gue kebelet berak Yosi pas gue masuk ke toilet dar orang Cina segerombolan, mampus tambah lagi. Mampus tambah lagi baunya. Udah tuh pada jorok banget ya. Di sana kan juga kan nggak ada bidet. Iya. Itu penyebabnya. Lu figure it out sendiri lah gitu, baunya kayak apa gitu. Ini Allah, lo pas naik cable car kayak udah baru gue terselamatkan gila. Lu mandi kayak gitu, minimal parfum atau ketek lu
Ih, ampun. Gitu sih. Gue nggak suka tuh orang-orang bau badan. Mm-mm. Gue suka bertanya-tanya loh. Gue tuh kok orangnya memang nggak bisa tuh nyium-nyium bau kayak gitu ya. Bahkan Mm. Anton bau sedikit aja gue bilang lu bau anjing. Mm. Kadang Mandi. kalau misalnya dia lagi bau gitu ya, Mm. gue suka ngomong, lu bau, mandi gak? Enak banget, gue suka mikir loh, ini orang yang bau-bau, mereka sadar gak sih kalau dia bau? Kayaknya sih enggak ya, karena mungkin sesama mereka bau kali. Ih, Gue ampun. bingung, anjir. Terus gue pernah nyium cewek bau. Aduh. Terus dia jalan sama pacarnya, terus gue bingung, pacarnya nyium gak sih sebenarnya? Ini Iya ceweknya ya. bau. Apa Damn. karena udah terlalu terbiasa gitu sama baunya, jadi kayak enak, nikmat gitu. Iya, najis, pahit, bau lu, pahit, kau pahit nggak? Obat. Gue bingung, itu gue suka bingung, lu pada sadar gak sih kalau lo bau? Oke, satu lagi, gue mau kepoin lo ya, Pat. Ya boleh, Waktu di Paris, boleh. lu belanja kayak Hmm. produk-produk sana gak? Spill belinya di mana? Oh, kayak ini salah satunya. Gue kan beli, lu harus beli sih ini. La Apa? Roche. La Roche-Posay, ya. La Roche-Posay. Belinya di mana? Tapi Di farmasis gitu? belinya, iya di farmasi. Jangan beli yang di dalam mall ya, kan mahal. Hmm. Nah, di farmasi itu suka yang di pinggir jalan banyak yang apa tanda plus hijau. Ya. Lu beli La Roche-Posay. Kalau serum sama aja mahal. Tapi kalau yang kayak Sunscreen. sabun yang gelnya Sabun itu muka. murah banget. Cuma Clavar. ya, Whatever. benar. 9 euro doang. Itu yang udah 400 mili yang segede yang segini. Ya itu tuh kayak udah 2 bulan kali aku pakai gitu. Sama yang gue beli yang Baum moisturizer ya. Ya. Yang gede juga murah banget dan itu banyak diskon ya ibu-ibu gitu. Sama ada Embryolisse di situ juga bagus. Embryolisse juga murah di sana. Kayak gue seingat gue nggak beli, tapi gue karena waktu itu gue belum pakai Embryolisse, gue jadi nggak nyari. Gue nyari itu emang La Roche sih, gitu. Nah, ya beli di farmasi, gitu. Sama gue belanja apa? Gue nggak belanja banyak. Lu ke Galeri Lafayette gak? Sana. Iya, itu udah ada di list gue. Kayak gue bilang, kayaknya gue mau belanja ya di sini. Nah. Ya. Birkenstock yang lu pernah gue kasih, Birkenstock gue, yang leather. Nah, gue tuh find out pertama kali itu tuh di Galeri Lafayette. Oh. Wah, bagus. Tapi lu belinya di Indo? Nggak, gue belinya di sono karena di Indo nggak ada. Oh, oke. Pertama gue beliin buat enci gue di sana. Yang gue beli buat gue beli di Vietnam. Gitu, lebih murah lah gitu. Sama di bawah itu lu mesti, kan dia ada kayak gelar satu. Gue nggak tahu sempat ke kayak high end brands gitu gak, kayak YSL dan lain-lain, itu harganya mereka emang lebih murah apa enggak sih di Paris? Gue nggak ke sono lagi. Gue tuh karena gue nyarinya gue mungkin gue mampunya parfum doang nih gitu. Nah, gue nyari nih di Galeri Lafayette, gue nyobain sebenarnya, gue nyobain Tom Ford, gue nyobain Dictic gitu. Itu kayaknya nggak begitu beda jauh sebenarnya. Cuman banyak nih yang kayak Guerlain lah ada, terus yang kayak gitu-gitu lengkap banget lah gitu. Emang high end brand tuh, yang designer brand nih semua ada di situ. Dan kalau lu penasaran, lu coba aja ke sana. Kayak Chanel-nya, lu coba cek-cek aja iseng gitu. Kalau gue sih, gue nggak gue masukin karena buat apa ya, saya nggak mampu gitu. Saya mampunya yang di outlet aja. Gue beli Longchamp. Beli parfum. Gue beli tas ke outletnya juga Gue ke outlet di Belanda. Oh.
sama di Tapi bedanya kalau Itali. misalnya di outlet tuh mereka barang-barangnya ada barang-barang yang keluaran baru apa yang stok-stok lama? Yang kayak Dia koleksi dan lama. gue pernah nanya orang ke di orang Longchamp sana. Mm-mm. Gue bilang beda. Gue tuh nyari tas gue yang merah itu. Gue nyari tuh yang lambskin sebenarnya, yang calfskin, yang konyek, pokoknya yang pokoknya yang calfskin lah gitu. Gue Ya. nanya, kalau yang kayak gini tuh ada nggak sih? Oh ini mah adanya di butik. Soalnya kalau yang di outlet ini barang-barangnya memang dibedain kayak warnanya dan segala macamnya itu Ya. emang cuma khusus untuk di outlet. Lu nggak apa yang di butik ya di butik, yang di outlet ya di outlet, lu nggak akan bisa ketemu nih gitu barang-barangnya. Paling ya makanya gue belinya yang warna merah, untungnya masih masuk nih merahnya, kan merah gelap gitu, jadi oke lah gitu. Sama gue ke outletnya yang di Milan kalau nggak salah, tapi outlet bukan yang Galleria Vittorio. Kalau Galleria Vittorio kan butik tuh. Ya. Nah di outlet yang di Milan, kok nggak salah di Milan, di Italia gitu, itu gue dapat dompet lumayan gitu. Di sana dompet Furla lumayan murah gitu. Furla Gitu. merek Itali kan? Iya benar. Italia. Nah, Ya. tips juga, mending lu cari yang merek-merek emang merek keluaran Europe, misalkan kayak Longchamp kan emang dari Italia, Furla Italia. Jangan lu cari yang Michael Kors atau bagaimana, itu No, lebih mahal. it's not luxury. Enggak, itu lebih mahal gitu. Maksudnya Ya, itu karena kan barang Amerika. kalau lu ke Amerika barangnya lu cari ya Kate Spade, Michael Kors, Tory Burch Ya. sana gitu. No. It's not Europe fashion. Iya, brand. Ya. Gitu sih. Oke. Oh, sama kalau lu ke outlet lu nggak akan ketemu YSL, Dior, Chanel, LV, nggak ada. Oh, nggak ada. Karena mereka barang butik, mereka nggak mau masuk Hmm, outlet gitu. I Mentok see. Balenciaga kalau di outlet. Balenciaga. Balenciaga ya pas gue nemenin Tuh, tante-tante lagi bantuin nih gue bilang buset nih gue untung Balenciaga gue mah nemenin. barang-barangnya koko pik. Jujur sih saya kurang suka ya Gue cuman nggak ya suka brand yang laut. ya bener lagi. Gue nggak suka. Gue sukanya brand yang kalau bisa nggak usah ada logonya. Salaman dulu. Salaman dulu gitu. Oke. Oke, thank you so much. Kita udah hampir 1,5 jam ngomongin travel. Kan udah gue bilang dari awal, travel tuh topik yang seru, yang nggak habis-habis kalau dibahas ya. Betul. Kalau misalnya kalian mau kepoin Patricia, gimana tips-tips yang belum di-share di episode kali ini, boleh di komen, boleh ditanya aja. Tips apa lagi yang harus diikutin kalau kalian travel ke Europe. Bisa juga kalian DM di Instagram. Terus udah kali ya, ini kita mau closing aja kali ya. Closing aja langsung, silakan. Oke. Thank you so much guys for watching. Gue jadi penasaran nih sama teman-teman yang nonton. Kalian punya dream destination gak sih? Kayak itu. yang tadi kita udah share. Sama kalian tipe A atau tipe yang lain nih kalau misalnya lagi traveling? Tipe yang nyusun itinerary atau tipe yang Ikut. pergi dulu aja lah, nanti ke sana, nanti kesininya di sana aja gitu. Kalau misalnya kalian tipe yang kayak gitu, jangan temenan sama kita. Jangan temenan sama kita karena kita nggak bisa tuh seperti Nggak itu. bisa. Nah, Oke, kalau misalnya kalian mau topik-topik yang seru lainnya yang mau dibawain di episode-episode selanjutnya, boleh DM kita di @bakwanpodcast di Instagram. Jangan lupa juga follow. Terus jangan lupa juga subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang butuh sama tips-tips travel hari ini.
Jangan lupa juga follow platform kita di Spotify dan Apple Podcast, namanya sama, Bakwan Podcast. Semoga kita bisa apa lagi ya? Udah, di-follow dulu dong ini. Follow dulu, subscribe, dan see you in the next episode, guys. Bye. Bye.